Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam santun, salam rahayu ingkang kinasi bagi semua seluruh sahabat Nusantara, Sampurasun dan Horas. Bahagia sekali hari ini kita tepat di tanggal 2 Januari melampak sebuah tapak tilas dari 2025 menuju 2026. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di kenangan-kenangan tahun 2025 sukses. Hari ini Sri Rama hadir di Purwosari untuk bisa menyikap kembali tentang misteri, tentang konsep-konsep yang akan disampaikan bersama saudara-saudara kita atau bopok kita atau abah kita yang hadir menemani Anda di konten volume 2. Saudara, kita ngobrol dengan kesantaian diri untuk bisa memaknai bahwa obrolan ini bisa bermakna untuk tujuan Nusantara. Selamat malam Abah Mahfud, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, luar biasa nih Abah Mahfud ini salah satu tokoh spiritual yang ada di Purwosari, Jawa Timur. Itu sebelah kanan saya dan ditemani secara langsung bersama Bopo Guntur yang sudah hadir juga menemani Anda. Selamat malam Abah Guntur. Selamat malam. Kami bertiga ingin mendiskusikan sesuatu dengan santai tapi bisa bermakna untuk tujuan masyarakat Indonesia atau seputar Nusantara yang bisa membawa Anda menambah pengetahuan baru. Ataupun kalau kita ini nanti membicarakan sesuatu yang kurang berkenan, mohon izin, mohon maaf, butuh keikhlasan, inti karunia hati, luruhnya amalan sejati panjenengan semua. Karena ini obrolan santai, semoga bisa bermakna untuk masuk pada jiwa Anda, menumbuhkan kesadaran, dan bisa menjadi manusia sebaik-baiknya bermanfaat bagi kita semua. Nah, kali ini kita membicarakan tentang kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi sempurna ada sebuah semu warnanya, tapi empunya ada sebuah intisari empu dan purna. Proses ini menjadi sempurna melalui sukacita, karena sukacita adalah suci. Suci adalah kesempurnaan milik Allah tadi. Lah kita sebagai manusia ingin mendapatkan nilai-nilai luhur dalam perjalanan hidup kita melalui aturan-aturan hukum yang ada, melalui aturan-aturan agama yang ada, melalui aturan-aturan seni budaya yang ada dalam Trapsila, melalui aturan-aturan proses dalam nilai luhurnya, yaitu aturan hukum-hukum yang ada di dunia ini. Hukum karma, hukum keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu hukum pemerintah, hukum jadi alam semesta penuh keseimbangan, karena bumi ini bergoncang karena juga ada manusia yang bergerak di sana melalui vibrasi, dan hukum agama melalui aturannya, dan hukum adat istiadat yang sangat penting sebagai kearifan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Sri Rama hadir di Purwosari, tempatnya di rumah Bopo Guntur yang hari ini telah bersama-sama kami, dan malam hari ini luar biasa, tepat di pada pukul kurang lebih 11:30. Nah, pemirsa sahabat Nusantara, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Bopo Guntur dulu. Bagaimana nih proses alam semesta ini yang banyak sekali bencana, mulai dari tsunami, banjir, sampah-sampah berserakan, tikus-tikus sawah semakin banyak, pupuk semakin mahal, kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin belum sampai sistemnya ke masyarakat bawah, demonstrasi meluas, kepercayaan diri hilang, saling menghujat, bunuh-membunuh, hingga peperangan terjadi di dunia ketiga ini. Bagaimana ini? Maka kita harus ikut andil diri, ikut merasakan jiwa-jiwa kita untuk bisa melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Menurut Sri Rama, ada kata-kata kebijakan yang dari diri kita. Bagaimana cara kita berbicara, menyusun kata-kata itu menjadi sebuah konsep yang disebut sabda. Sabda alam, sabda suara, sabda ucapan bisa membawa nilai luhur tadi, yaitu ajaran budi pekerti luhur. Silakan Bopo memaknai di alam semesta di Nusantara ini. Dipersilakan Bopo. Selamat malam. Terima kasih kepada saudara, saudara sak bumi, seangkasa, satu saudara di bumi yang sama, langit yang sama, meskipun dibagi kawasan, benua, pulau, negara, gitu kan. Jadi semua ada katanya. Nah, itu yang menjadi kenyataan, kita mempercayai disebut sabdanya. Lah sabdanya itu supaya hidup
maka sudah tentu dia berperilaku. Dalam bahasa vokal disebut A, I, U, E, O. Ya kan? Aku iki obah urip eling. Aku iki obah, aku iki urip obah eling, gitu kan. Tinggal ganti-ganti itu sesuai konteksnya dan kebutuhannya. Gerak-gerik yang ada ini tentunya ada yang sederhana, lokal sampai semesta, internasional, nasional. Tapi semua sekarang ini dengan teknologi yang canggih, kita menangkap itu berbicara, Mas Rama dan saudara sekalian. Ngomong ini gitu loh. Nah, bagaimana membaca ini? Kalau ada yang nyebut mengikroi ini. Semesta ini sudah berbicara dengan teknologi manusia yang terkini ini untuk membaca semuanya. Baik makro, mikro, termasuk DNA, termasuk mikrobiologi sampai politik, ekonomi, semua ilmu dipakai, gitu kan. Nah, lalu yang menjadi menarik itu kira-kira Mas Rama, ya kan, ada hikmah apa sih sebetulnya ketika sabda yang berbicara ini dalam bahasa tikus, dalam bahasa bencana, dalam bahasa politik, dalam bahasa dunia maya ini, kita ini sebagai manusia ini mosok tidak merespon, gitu. Nah, responnya ada dua, mau reaktif atau upaya kita mengerti ini butuh pengetahuan, Kang Rama, gitu kan. Pengetahuan ini ada yang tersembunyi, misterius tadi. Kenapa ya kok begini, nggak nyampe pikiran saya. Maka kita lakukan laku spiritual. Karena yang tahu semuanya ini ya alam, ya yang membuat alam. Disitulah kesempatan kita. Disepakatilah semesta sabda ini berbicara dalam bahasa makhluknya, mau tanah, gempa, mau longsor, gabungan tanah dengan air, mau gunung meletus, mau politis begini. Sekian banyak kompleksitas ini mana yang kita tidak reaktif, tapi kita punya respon, ada jeda di situ. Untuk kita mengambil hikmahkah, anugerahkah, sampai solusi apa yang kita mengalami di dalam diri kita pribadi. Karena itu informasi, data, kata itu semua masuk kita. Suka nggak suka, sadar nggak sadar. Lalu kita mulai memimpin kita sendiri untuk merespon secara kreatif, inovatif, dan solutif. Apakah sampai ke sana mikir kita? Jadi mekanisme alam bersabda, berbicara, ini kita punya mekanisme berpikir nggak? Pada level mana kita menyikapi itu, lalu sikap kita tidak reaktif. Ada dasarnya. Dasarnya dasar pengetahuan tentang kahanan fenomena ini, sampai tentang ilmu apa yang kita pakai untuk memecahkan yang berkesesuaian dengan kapasitas kita, kebutuhan kita, keinginan kita, ya kan, masalah kita, kepedulian kita, kesadaran diri kita. Begitu, Kang Rama. Wow, luar biasa. Jadi sebuah penataan susunan kata-kata yang dibentuk, yang disampaikan sangat bisa diterima secara padat dan mudah dipahami. Ini juga merupakan sebuah program tata cara sebagai manusia yang baik. Saudara-saudariku, supaya lebih santai, saya lagi berpikir tentang sebuah takdir. Lah, takdir itu apa maksud tujuan ini? Karena kata orang, takdir itu memang urusan ilahi. Tapi ada juga sistem takdir itu banyak orang resah. Ini karena sudah takdirnya. Misalnya meninggal dunia, kecelakaan, ekonomi kehidupannya. Saya pengen tahu ini. Lah, ini Abah Mahfud mohon izin, tiba-tiba secara takdir kita dipertemukan malam ini. Ya, namanya dilala juga. Delalah. Nah, malam ini sebenarnya saya membuat konten berdua sama Bopo saya, Bopo Guntur. Tiba-tiba ujuk-ujuk beliau datang. Kemudian barangkali bisa melengkapi. Gimana Abah tentang takdir menurut panjenengan? Bisa disampaikan Abah? Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bang Rama, terima kasih saya diberi kesempatan.
Sebenarnya saya itu tidak siap, tapi inilah mungkin takdirnya. Nah, ini bicara takdir. Takdir ada dua, yang namanya takdir ada takdir mutlak yang tidak bisa diprediksi. Ini sudah kodrat ilahi atau kodok kodarnya kan ibaratnya. Ada takdir yang namanya takdir mu'alak, takdir yang digantungkan oleh Allah. Jadi manusia ini diberi kedua-duanya. Tinggal kita bagaimana menyikapi atau mengambil hikmah atau mengambil sikap di dalam mengalami, menerima takdir itu. Yang namanya takdir ada dua ini, satu takdir mutlak yang seperti saya ujuk-ujuk, ya tidak prediksi bisa bertemu Bang Rama, tidak ada terbayangkan Bang Rama juga tidak membayangkan ketemu saya juga tidak membayangkan ketemu Bang Rama. Ini namanya takdir mutlak yang tidak bisa diprediksi. Ini sudah murni tulisan yang ada di Lauh Mahfuz sana. Terus yang kedua namanya takdir mu'alak, takdir yang digantungkan oleh Allah. Manusia diberi kesempatan. Ya cuma tetap takdir tapi diberi kesempatan. Yaitu ada 4 kriteria. Satu, yaitu tentang ekonomi. Nah, bagaimanapun orang bisa mendapatkan ekonomi yang setara, stabil, bahkan ekonomi yang sangat minim ataupun minus ataupun yang melimpah, ini semua tergantung kinerja. Diberi kesempatan, bagaimana Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan itu. Contohnya kita ingin kaya, ya bagaimana kita berusaha dengan bekerja lah. Semuanya itu harus ada ilmunya. Man arada dunya falai bil ilmi, seperti itu di hadisnya. Siapa yang ingin mengejar apapun dunia itu juga harus punya ilmunya. Misalnya untuk bekerja apa sampai jadi direktur, pasti sekolahnya tidak mungkin SD yang diangkat jadi direktur. Jadi manajer aja mungkin S2, apalagi direktur. Kalau kita itu pendidikannya ringan, ya wis jadi karyawan. Itu pun sekarang di perusahaan SMP sudah tidak laku. Minimal SMA itu pun ada outsourcing, tidak jadi karyawan tetap. Nah, dari itu kita jadi pengusaha harus menguasai ilmunya. Ini tentang ekonomi. Yang kedua tentang kesehatan. Wes kita menyambut takdir wis kabeh loro, ya kita meninggal. Syariatnya Allah memberi kesempatan kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk melakukan itu, sehingga ada kuliah nama akbid lah, akper lah, sampai kedokteran, sampai spesialis kan itu. Nah ini sehingga nanti dengan kinerja itu ada namanya sunatullah. Sunatullah ini ya harus berusaha, memang Allah mentakdirkan di situ. Allah nggak ngerubah nasib kamu tidak mau merubahnya juga. Nah ini namanya takdir mu'alak. Ya kita diberi kesempatan, diberi kekuatan akal pikiran oleh Tuhan untuk bisa menggunakannya, kan seperti itu. Yang ketiga ada spiritual. Spiritual ini juga penting. Bagaimanapun kalau kita tidak bisa berusaha bahkan sampai direwangi tirakat, topo, broto seperti itu, tidak akan tercapai. Walladzina jahadu fina lanusubulana. Jadi Tuhan itu tidak akan memberikan kelebihan-kelebihan kalau orang tidak bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan kutunjukkan jalan-jalanku. Itu arti yang sesungguhnya. Dan yang keempat adalah ilmu, yaitu pendidikan. Sehingga ada SD, dari kecil ada namanya PAUD. Nah ini sudah pendidikan dini. Kemudian meningkat ada TK, taman kanak-kanak, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun ada jenjangnya, ada S1, S2 sampai S3. Ini semua adalah untuk melaksanakan takdir itu. Barang siapa yang ingin meningkat, ya berusahalah. Ini diberi kesempatan. Juga perintah, carilah anugerah di muka bumiku ini. Ini Tuhan yang memerintah. Nah, disinilah kita sehingga bisa luas, tidak ujuk-ujuk suka takdir Allah. Kowe nyabrang gak tolak-tolak ya ditubruk motor temen. Ya itu memang disitulah takdir.
Loro wis apa jare pengen ya mati. Ya enggak sembuh-sembuh. Ngapain Tuhan menciptakan dokter? Nah, ngapain Tuhan menciptakan tabib-tabib, menciptakan obat dari yang herbal sampai genetik sampai obat yang paling mahal? Ya disitulah hikmahnya. Ini semua juga takdir. Begitu Mas Rama. Apa yang saya sampaikan salah, mohon maaf. Ya, waduh, terima kasih Abah. Ternyata aturan-aturan dalam kehidupan tuh kalau kita pelajari ya tidak mudah juga. Karena menyelesaikan sebuah kehidupan ini bukan hanya kita bergurau. Ada bayi lahir menangis, yang melahirkan juga walaupun sakit tapi tersenyum. Apalagi yang membantu seperti dukun bayinya, bidannya, ia malah tersenyum padahal di situ bayi menangis. Dan juga masih banyak juga, oh kita sudah tua meninggal atau kecelakaan dalam hidup ini karena ngobrol masalah takdir kehidupan tadi, meremehkan kehidupan ini, maka kita meninggal malah kita diketawai. Kenapa? Karena perilaku kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia biasa. Kehidupannya nyeleneh, tidak wajar, maka di situ banyak ketawa pada orang, diketawai banyak orang karena kehidupan kita selalu menyalahi aturan dalam kehidupan ini. Bisakah kalau kita meninggal banyak orang yang menangis? Nah, disinilah konsep-konsep kehidupan ini yang menjadi esensi kehidupan ini. Karena bangsa ini sudah ada bahwa lambaran kehidupan sebagai lambang burung Garuda itu ada Pancasila. Lah, segari ngobrol santai, Bopo tentang Pancasila untuk bisa mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang harus dilakukan ini? Karena banyak wilayah-wilayah yang terjadi tsunami ataupun banyaknya banjir, ada sampah-sampah yang menutup sungai, juga merupakan karakter manusia di situ. Menurut Bopo bagaimana, Bopo? Bisa disampaikan? Ya, tanggapan ini tadi terkait ini, masa sang pencipta itu punya sifat gitu kan. Sifatnya cinta kasih sayang. Itu hukum yang tadi menggenapi. Jadi Pancasila itu kalau diringkas ya intinya itu hukum cinta kasih sayang yang universal global. Kan gitu. Jadi bahasanya, kalau bahasanya Abah Put itu kan berprasangka kepada sang pemberi hidup, masa kemudian kamu berupayalah dari 3 urusan. Kan gitu, manusia ini 3 urusan. Dia berpikir, berucap, bertindak. Lah keputusan untuk merespon ini yang bertanggung jawabnya siapa setelah semua kita telaah tadi itu? Diri yang bersangkutan. Bagaimana dia berbahasa, respon, berpikir, bahasa pikiran. Bahasanya apapun itu mindsetnya itu ya bagaimana. Ucapan ini bagaimana dia berucap di dalam fenomena itu, apakah dia menghujat, apakah dia mengeluh. Orang yang semakin berpengetahuan dan semakin memahami, mengerti maksud yang dimaksud oleh sang pencipta, Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widi, Gesang, Mau Gesang ini, dia menangkap ini semua fenomena baik buruk ini adalah bentuk kecintaannya kepada kita. Kita jadi tahu, oh gempa itu kayak gini enggak katanya gitu kan. Banjir, longsor, kemudian kita cari, peduli itu cari sampai apa akar permasalahannya gitu kan. Disitulah ruang pembelajaran kita. Kita di sini tidak ada guru, nggak ada murid, sama-sama belajar. Belajar apa? Merespon bahwa bahasa sabdanya ini baik dan positif untuk proses pertumbuhan kita. Semakin mengenal dunia, semakin mengenal bumi, semakin mengenal gunung, semakin mengenal sungai, semakin mengenal kejahatan, nafsu dan sebagainya, kita makin kenal. Nah, dengan kenal itu respon kita lebih berbeda. Bahasanya Abah Put itu lebih arif, lebih bijaksana. Arif ya luas. Nek ngopi lho Mas, sing kurang ngadon. Ya kan, nek koncoan niku sing ngadon. Sekarang yang jauh didekatkan lewat teknologi IT, Android ini, mestinya kita lebih cepat. Respon kita terhadap berita-berita di bacaan maupun film, audio itu kita tahu. Ini membawa kata-kata yang mempengaruhi diri kita ini menjadi berpikir, berucap, bertindak baik atau tidak. Kalau tidak, ini diabadikan lah berita baiknya,
lewat kamera ini yang kita bertiga lakukan ini tidak bisa diulangi, direkam. Tuh, wong awo itu mendengar dan melihat dengan ilmunya apa? Terbukti ya teknologi ini. Gerak-gerik kita itu diawasi oleh seluruh alam raya ini karena semua berbicara dan mendengar, merasakan, mencium, ya kan, memperhatikan, melihat, sama-sama memperhatikan kita ini. Nah, di situ karena kita juga kadang-kadang lupa, kita diingatkan untuk arif bijaksana. Makanya sila keempat disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dari mana? Ya kita sepakat dari Tuhan Yang Maha Esa. Manusia, ada berapa banyak manusia ini? Nah, dengan IT ini, dengan sejarah yang kita pelajari, kita tahu bagaimana karakter, kepribadian, perbedaan, tapi ada yang sama. Nek digarap gotong royong, bersatu, tidak egonya itu menjadi ego. Ego kemana? Ke alam raya. Ego kemana? Ke dulur. Saya pergi kemana? Golek weruh bahwa kita ini ya butuh sandang, pangan, papan, omah, gedong sak sembarang ini diguyone ya pepek rupiah, ya pepek dolar, ya yen. Jepang sak panunggalane dan lain-lain ini. Caranya kita pecahkan ini dengan bagaimana? Ukurannya itu podo sejahtera sak dulur. Makanya saya menggunakan perumpamaan alat bambu. Sak barongan ini oyot ini di bumi, sak bumi kita ini. Tugas kita sebagaimana yang saya dengarkan kedatangannya Kang Rama ini, kita ayo sama-sama menyelamatkan bumi. Karena berprasangka baik pada Sang Pencipta, ini untuk kebahagiaan umat manusia. Loh kok gak bahagia? Nah itu yang digoleki, dirunding kan gitu lah. Kita perlu berbicara di sini dari hati ke hati, sehingga kita memang benar bahwa kesejahteraan bagi rakyat, seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat bumi ini, itu kata kerja. Itu Pak Put kan ngasih tahu ya kan. Hari ini kita semua fenomena itu kok takdir yang kita nggak bisa nolak atau kita bisa merespon. Kita sehatkan pikiran, kita sehatkan pendidikan, kita sehatkan spiritual kita sehatkan ekonomi, itu upaya. Disitulah bangsa ini punya peluang, mindsetnya kita naikkan, gitu kan Rama? Ya kan, untuk kesana lah maksud pembicaraan kita ini, sehingga menolong kita itu dengan cara ayo kita peduli terhadap bumi dengan segala fenomena bacaan ini, kita lakukan perubahan pikiran karena di situ kita berpikir mindset, kita perubahan berucap yang Kang Rama sebut itu public speaking, gitu kan? Ini percakapan, speakingnya alam, speakingnya Allah ini kepada kita, bangsa kita, saudara kita, tetangga kita ini berbicara kepada kita, berspeaking. Nah kita publik ini sudah ngomong pada kita, lah kita ngomong pada publik ini apa? Gitu. Lalu perilakunya kita jelas, punya respon kreatif, inovatif untuk kita memilih yang disebut oleh Kang Rama berbudi pekerti luhur. Mosok kene milih sing elek, milih sing apik ta. Lah apik ku ono maneh, ono sing luwih apik. Carane ya apa? Ayo kene koncoan, ngono kan? Ayo kene sak dulur ini dibahas. Jadi kita ini belajar kepada apa saja, siapa saja, dari keluarga dan dari kita sendiri, dari guru, dari para tua-tua ini. Nggak ada yang nggak bisa kita pelajari. Nah tinggal bagaimana kita membangun lingkungan. Lingkungan yang baik akan menghasilkan yang baik. Pikiran yang baik menghasilkan yang baik. Dan itu diserahkan pada takdirmu. Makanya kemarin kan kita membuka buku namanya Bahagia Dalam Takdir. Alhamdulillah, Astongkara Barokah sama Pak Put, Mr. Put ini, Abah Put ini datang menerangkan takdir itu ternyata begitu, gitu kan. Mas Rama pun kita ngomong jadi tahu, oh ternyata tugas yang diberikan dalam sejarah hidupnya ini menyelamatkan bumi. Butuh konco-konco, dulur sing punya kearifan, kebijaksanaan, pengetahuan. Ayo dirembuk. Apakah ada hikmahnya, katanya Pak Put, apa ada gunanya, sampai solusi yang memang praktis sesuai kapasitas, maksud yang dimaksud kita sesuai peruntukannya.
luasnya sekian banyak ini kita ambil bijaknya. Apa? Ya sesuai peruntukannya. Kalau semua pada peruntukannya, itulah disebut adil, itulah disebut sejahtera. Apa maneh podo tahu arif bijaksananya dirapatkan, dilakonkan. Samina wa tokna. Ono uni ono wujud. Iman tanpa perbuatan mati. Gitu Kang Rama. Wah, luar biasa dari Popo Guntur ini ya. Saudaraku, di zaman sekarang ini apa? Ini kita lagi dihadapi dengan media sosial. Kalau di tahun 90 mungkin banyak orang yang tidak mengetahui tentang cara-cara. Dulu ada wartel, telepon umum, pager, terus HP jadul. Sekarang Android, saudara. Dari BlackBerry menuju Android. Bayangkan, SDM ini harus ditingkatkan. Dari 3G ke 4G, bisa 7G, atau pesawat itu digantikan mobil bisa terbang, bisa jadi drone. Nah, tapi ingat bahwa konsep ini, kehidupan ini perlu ditingkatkan SDM-nya, sumber daya manusianya. Bagi yang mampu membantu yang belum mampu. Ternyata di sebuah tempat-tempat kampung-kampung, desa-desa atau wilayah-wilayah terpencil itu banyak orang-orang yang mampu untuk meliterasikan atau membuat perbuatan seperti spiritual, spirit ruh, intelektual dalam berpikir, melakukan pertanian, mengasah dalam pribadinya itu luar biasa dengan penentuan-penentuan perilaku yang baik. Tapi karena media sosial ini mempengaruhi mindset banyak orang, tentunya di kota-kota. Berarti kearifan lokal, budi pekerti itu adanya di kampung-kampung, di desa-desa. Kalau di kota-kota banyak pertaruhan sistem untuk merebut tentang kejayaan, harta, dan sebagainya. Ini menjadi tumpah ruah di dalam proses di kota tadi. Untuk itu, kita membutuhkan media sosial ini mengangkat posisi derajat martabat melalui obrolan atau public speaking ini. Semoga bermanfaat. Abah, kita mau tanya Abah tentang kejadian yang saat ini bisa kita saksikan bersama. Adanya akhlak, adanya perilaku manusia yang tidak sesuai dengan harapan. Karena kalau di dunia IT dulu Pak, karena saya kan mantan di produser dan sutradara, cara teknik broadcasting diabadikan melalui kamera, ini harus berhati-hati mengucap, tidak menghujat orang, kebencian orang, karena jiwanya kata Bapak Guntur tadi, semakin sering melakukan hal itu, semakin runyam dalam kehidupan ini, semakin terbakar kebencian tadi, yaitu raganya akan sakit. Maka berhati-hati kita mendiskusikan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan perbuatan. Kalau sering mengawali dengan proses kebencian, kemarahan, akan menjadi kelemahan dalam diri kita. Pertanyaan saya apa? Apakah pengaruh dari manusia yang disebut manusia yang bersosial ini kemudian diabadikan melalui media untuk mengangkat posisi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini? Pengaruh nggak ada media sosial ini kepada masyarakat sekitar ini apa? Ya, sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang ini memang zaman IT. Maka Tuhan pun tidak akan tinggal diam ataupun menutup. Karena yang membuat IT secara hakikatnya ya Tuhan itu sendiri. Nah, kan seperti itu. Secara syariatnya ya seperti kembali ke takdir mu'alaq tadi. Nah, kenapa sekarang ini tentang kecanggihan, tentang Android. Kenapa sekarang banyak yang salah gunakan. Sehingga dengan cara negatifnya kesempatan IT ini, kemajuan teknologi ini digunakan yang dari sisi negatif. Padahal tujuannya Tuhan untuk sisi positif yang lebih cepat. Karena sesuai zamannya berglobal-globalnya ini kan berjenjang. Nah, zamannya sekarang tambah maju, ya sekarang harus teknologi tambah maju. Tapi moral kok tambah mundur. Kenapa ini? Ya, dari situlah virusnya keluar, terjangkit. Maka kembali lagi back to basic. Orang-orang yang loyal dan sadar, memang secara kita ini berusaha ngandani, ngececet, pinter ngomong, wis sing pindah dualil, tapi tanpa ada power jiwa ketuhanan yang kuat memohon kepada Tuhan, maka itu hanya gubahan lidah, indahnya kata-kata. Tapi kalau ditembus dengan kekuatan jiwa roh yang kuat, yang bersambung dengan kekuatan ilahi, insya Allah akan semua Allah sendiri yang merubah.
Allah tidak akan merubah kaum, nasib kaum kalau tidak mau merubah. Ya, kita bagaimana? Ya, kita yang diberitahu, yang diberi ilmu, juga diberi konteks atau tekstualnya. Kita peduli enggak? Kita berangkat dari kita. Kita membangun kita dulu. Memimpin, karena Allah menciptakan kita sebagai manusia khalifah fil ard, menjadi pemimpin, khalifah. Minimal bisa memimpin diri kita sendiri menuju kebaikan. Terus kita melebar dikit kepada keluarga kita, melebar ke teman kita, bahkan sampai ke masyarakat. Ini yang diharapkan Tuhan. Memang semuanya takdir khairi wa syarri minallah, tapi Allah memberi kesempatan karena di situ ada istilah konsekuensinya. Berbuat baik ya kembali kepada diri kita, akan kebaikan itu. Kita berbuat jahat, jelek, ya nanti kita kembali kepada kita semua. Jadi itu. Jadi kita lah, maka harus ke sinergi, kesinambungan. Sama orang Jawa bilang itu ada yang silat, ada yang silo. Memang dari dulu-dulu kerajaan yang kuat-kuat, bahkan kesultanan yang kuat itu selalu berkesinambungan, berselarasan ataupun kesestabilan antara yang berjuang, yang silatnya ini karena kesempatannya energinya terporsi dengan berusaha bagaimana, yang ada orang yang memang betul-betul peduli memikirkan bangsa dengan diberi kekuatan. Bahasa wong Jawa yo silato yo siloo. Nah, ini kalau kita gabungkan, insya Allah akan merubah. Kejahatan bagaimanapun wis dikepui, ditembak, muncul baru. Bandar narkoba sudah dihukum mati, muncul yang baru. Karena apa? Moral tidak ditembus. Karena alam inilah, kalau kita menyatu dengan alam, otomatis kita berusaha menyatu dengan Tuhan. Alam ini bentuk Allah ciptaan, Allah tidak bisa dengan ciptaannya. Nah, dari itulah kita ini diperintah oleh Allah, oleh Tuhan kita, alam semesta ini bagaimana kita merawat. Hancurnya alam itu hari-hari karena perbuatan manusia itu sendiri. Barokahnya alam juga perbuatan manusia itu sendiri. Itu yang dimaksud. Maka kita harus sinergi, berkesinambungan. Kita cari, memang kita berusaha. Carilah orang-orang yang betul-betul peduli. Berangkatlah dari kita. Kalau kita tampakkan kualitas kita, nanti kuantitas muncul dengan sendirinya. Bagaimana kuantitasnya kalau tidak ada kualitas? Ya tetap hambar. Habis manis cepat dibuang, itu yang terjadi. Tapi kalau kita betul-betul kualitasnya yang dia bagaikan madu. Bagaimanapun tetap madu itu manis. Tidak pernah madu itu kadaluarsa. Mana ada madu kadaluarsa? Tapi kalau gula ada. Apalagi pemanis buatan, kue-kue yang ada kadaluarsanya. Kepingin awet dikasih borak atau pengawet. Nah, kita lah belajar dari sini, kita cari yang betul-betul murni. Kembali back to basic. Walaupun bagaimanapun zaman ini wis canggihnya bagaimana, tetap jiwa kita lebih canggih. Apa? Ketuhanan kita, kehambaan kita, kecintaan kita kepada alam. Nah, alam, di alam itu ada ya makhluknya, ya kita rahmati dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu Rasulullah diperintah untuk menyempurnakan istilahnya rahmat, jadi rahmat. Nah, kita titik ya meloo. Wis bagaimanapun agama manapun tetap tidak jadikan kerusakan, pasti menjadi kemaslahatan. Itu Mas Rama yang saya sampaikan. Wah, terima kasih. Kita bertiga memiliki kemampuan dalam arti sukacita dalam proses pengalaman. Sekarang kita rangkum untuk pesan. Pesan saya karena di dunia IT, karena saya juga lahir dari sebuah pelatihan diri, mulai dari public speaking, menata bahasa, presenter, dan juga di program produser film dan sebagainya untuk mengedit. Diabadikan dalam karya film atau TV ataupun kamera, berhati-hatilah. Karena manusia di bumi hanya ada laki-laki dan perempuan. Bagaimana sikap laki-laki untuk bisa diabadikan dalam kamera, perilaku kita, mata kaca kamera. Bagaimana sikap laki-laki harus menunjukkan karismatiknya, pribadi kewibawaannya, untuk tata bertanggung jawab dengan keluarganya.
bagaimana tata silanya, trapsilanya untuk mengikuti. Dan yang kedua, bagaimana perempuan. Bagaimana seorang perempuan menjadi seorang wanita sesungguhnya yang dicontoh oleh anak-anaknya dengan perilaku yang dibuat yang ada di kamera ini. Terlihat tidak sesuai dalam perilaku sebagai wanita. Apa saja? Sebenarnya hati nurani panjenengan sudah tahu, para wanita, para laki-laki. Tinggal Anda menajamkan rasa itu. Kira-kira pantaskah perilaku ini untuk dicontoh anak-anak kita? Karena hancurnya moral adalah percontohan dari kita. Ilmu yang dulu pernah ada diajarkan melalui adab budi pekerti luhur, menyiapkan moral-moral anak bangsa untuk bisa memiliki adab istiadat. Untuk itu pesan saya, nanti juga ada pesan Bopo, juga ada pesan dari ada Mahfud. Bagaimana menyikapi kehidupan ini? Maka kita harus berhati-hati berbicara, melenggangkan progres kehidupan kita untuk dicontoh anak-anak kita dan wilayah kita, tetangga kita, keluarga kita, untuk bisa mawas diri. Bagaimana langkah itu bisa menjadi ajaran budi pekerti luhur? Maka selamatlah kehidupan kita bisa langgeng, tidak kecelakaan, dan tidak ada musibah-musibah yang baru saat ini. Ciptakan cinta kasih-Mu, welas asih kepada setiap insan dan berbudi pekerti sesuai laku, bicara, dan perilaku Anda. Itu dari Sri Rama. Sekarang dari Bopo, pesan dan kesannya Bopo untuk Nusantara. Tadi Mahfud, Pak Put ini, Mr. Put ini kan ngomong kemurnian. Karena disuruh pesan, saya memutuskan mengambil contohnya itu dalam interaksi yang tidak reaktif tadi itu, Kang Rama, Pak Put, gitu kan? Apa ya, situasi ini saya ambil dari yang, karena saya hidup di Jawa Timur ya kan, Jagat Wahyu Sabda ini pasti dari Tuhan, dari Allah, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Gesang ini untuk murni. Lah proses kemurnian inilah harus ada batasannya. Disebut 5 hukum tadi, sama Pak Put diberi takdir 2 macam dipecah. Yang diupayakan oleh kita lah upaya sampai pada kebaikan yang dimaksud oleh alam, oleh tetangga, kanan kiri negara inilah sudah dirangkum di dalam Pancasila, kan gitu Itu yang kemarin saya sebut Kang Agung itu adalah apa ya, yang disebut zat, sifat, perbuatan ini sudah ada dirangkum di sana. Negara kita itu mampu menampung 5 hukum tadi. Nah 5 hukum ini menjadi dasar untuk murni, Jawa Timur murni. Lah Purwosarinya, Purwowono, alasan dasarnya ini berproses menuju kemurnian, mendapatkan yang terbaik, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Nah itu disebut proses murni. Oh murni ini betul-betul baru kuno, tapi ini baru modern tapi murni, benar-benar bermanfaat buat kita ini, buat bangsa ini. Dan mau kuno mau modern, ora iso bahasa kita itu nggak bisa kalau bukan klasik. Klasiknya apa? Ora iso ini bahasa pasarannya itu namanya tidak bisa. Tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Mongolia kuna besar itu, ora iso itu artinya semua sesuai peruntukannya. Yang dimaksud oleh alam, yang dimaksud oleh Sang Sabda, yang bercakap-cakap itu berspeaking. Jadi semesta berspeaking kepada kita, kita berspeaking terhadap siapapun yang berinteraksi dengan kita. Situ jadinya kan gitu Nah, proses inilah yang kemudian dikembangkan oleh Kang Rama, gitu kan, untuk peluang buat kita semua, buat bangsa ini, bahwa kalau sudah sampai ke titik ini, kita punya kemerdekaan, merdeka kita ini. Lah maharnya apa? Lah itu yang Pak Put maksud. Apa upaya kita Jawa Timurnya itu? Nah, itu saya praktekkan. Contoh kan, Kang Rama, Pak Put, contohnya di Jawa Timur ada ungkapan kebijaksanaan, kearifan. Jerbasuki mau beo. Saya harus belajar 5 hukum itu dari, oh itu maksudnya 5 hukum, oh Pancasila, oh ini. Setelah saya praktekkan makin murni berbeda.
sama-sama eleke, padha gak iso, padha gak ngerti, tapi semakin mengerti pasti pinter, pasti cerdas. Nah, itu diberi karunia sama Tuhan. Di dalam diri kita semua perangkatnya itu ada. Sinau. Nah, proses belajar ini sampai puncak. Puncak apa? Puncak mengerti maksud yang dimaksud. Sehingga kita menjadi cerdas, bangsa kita, tetangga kita, teman kita, lewat kita. Karena kita membagi kecerdasan, kearifan, kebijaksanaan, kita nglakoni enak, nyaman, eco. Hidup di dunia ini menjadi yang tadinya berat tidak berat. Hidup berat karena tidak punya ilmu pengetahuan dan tidak punya kesadaran bahwa segala sumber ilmu adalah alam raya, berjalan bersama alam, bersama sang kehendaknya. Kita jadi bangga di Indonesia karena ilmu ini ada di Nusantara gitu Kang Mutmo. Leluhur kita ini sudah lengkap ini. Jadi kita bukan menemukan yang baru. Kita menemukan bahwa jejak ilmu ini sudah dipecahkan oleh leluhur bangsa Indonesia ini. Leluhur Nusantara sudah. Temukan itu mereka yang sudah sampai itu. Pada zaman itu. Zaman itu aja bisa, maksud zaman ini tidak bisa. Jadi zaman ini adalah takdir dari Tuhan yang tidak bisa ditolak. Termasuk takdir dari karma. Hukum karma tadi dari semua perilaku manusia. Nah, setelah sadar diri sampai di sana, apa imajinasi kreatif kita untuk mencari angan-angan yang sesuai dengan beliau yang dimaksud. Lalu kreativitas kita bagaimana? Respon kita yang kreatif, respon kita yang tepat untuk urusan ini. Disitulah kita perlu bersilaturahmi. Katanya Pak Put, bersilaturahmi. Kan gitu Nah, silonya apa? Sila-silonya gimana? Sudah ada hukum-hukumnya yang disebut tadi itu sudah ada. Tidak diugemi, kenapa? Karena yang memakai merasa ragu, katanya Pak. Hukum semua itu, hukum hakim itu dari perjalanannya orang mengenal diri, mengenal lingkungan, mengenal bumi seisinya. Dan di semuanya itu katanya Abaput, ya Allah sendiri. Ya Gusti sendiri, sampai guyonannya di kita, tak tutup ini. Gusti Allah pakai bahasa ini, jangan ini bahasa Indonesia itu bisa belajar apa aja, gitu kan. Saya belajar dari kawan-kawan muslim, nyebutnya atau sama kawan-kawan Jawa itu. Dia bilang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini tapi versi saya. Jadi baguse ati sak tingkah polae, satu tubuh sak keseluruhannya itu. Bagaimana kemurnian ini? Diperjuangkan, diupayakan. Jerbasuki mau beo. Ketemu tadi pasuruan, pas ruangi, pas uangi, pas galanya ini disebut namanya guna karya sarana bakti. Bakti kita kepada gesang hidup kita yang begitu luhur niatnya, leluhur kita, orang tua kita, presiden dan sebagainya berupaya. Respon itu dengan disebut manusia sastra budaya canggih. Apa itu? Dirunding, itu kan istilah saya. Pesan dari saya itu, ayo kita membangun dunia yang lebih baik. Kita ubah bumi ini menjadi lebih baik dengan teknologi Allah, teknologi alam, teknologi leluhur, dan teknologi kita sendiri. Karena kita menjadi pelakunya. Kan begitu, pelakunya kita ini. Kapan lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi? Saya sebutkan, ayo kita susun sekali peluang ini. Jadi ini kan tanggal mendekati jam 00 ini. Jadi keputusan kita jam 00 kita kosongkan diri kita untuk menyatu dengan semua kehendak baik. Itulah kesadaran diri yang kita asah menjadi sebuah keputusan demi putu dan anak cucu kita. Begitu Kang Rama dan saudara se-Indonesia, se-Nusantara, sedunia dan semesta raya. Ayo kita respon kedatangan mereka hari ini Kang Rama, Pak Put. Mereka berdatangan ini lewat udara, lewat air, lewat api. Begitu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam semua yang disebut di dalam batin Anda. Hari ini, dimanapun kalian berada, saudara berada, bapak, ibu, anak-anak, bahkan dalam kandungan. Rahayu, rahayu, rahayu. Iya, luar biasa. Kawanku, jangan resah, jangan ragu, jangan gundah.
tetap berjuang seperti lilin, tetap seperti lilin, menyala tapi hancur lebur badannya, tapi untuk memberikan cahaya terang kepada yang lainnya. Kalau ada lilin menyala, maka kalau kita tidak mampu bersaing untuk itu, legowo, ikhlas. Jadilah engkau kaca untuk menyonarkan cahaya tadi, memantulkan cahaya, berbondong-bondong. Jadi siapa yang jadi lilin, siapa yang menjadi pantulan kacanya, untuk bisa memberikan satu konsep kehidupan, 5 aturan. Hukum adat istiadat, hukum agama, membawa aturan, hukum pemerintah, hukum alam semesta yang berkeseimbangan dalam perilaku kita, dan hukum karma. Kesan dan pesan itu dari Sri Rama. Dan sekarang untuk pengakhir, dalam Pasuruan disuruh kita melakukan untuk membenahi bumi, kepada Abah Mahfud untuk memberikan pesannya. Dipersilakan. Ya, ini untuk penutup saja. Jadi kembali lagi ke pokok pertanyaan awal tentang takdir. Jadi keinginan saya kepada masyarakat ataupun khususnya kepada Mas Rama sebagai moderator ataupun pembawa acara. Nah, tentang masalah kejadian ataupun tentang IT sekarang ini, Android disalahgunakan, ini saya mohon secara, memang ini takdir, Allah menakdirkan secara untuk menjadikan bumi ini yang baik dan yang buruk. Tapi Allah menegaskan yang baik bagaimana membenahi yang buruk. Dari sesuatu takdir yang mu'alak ini yang digantungkan, ada pemerintah, ada IT yang lebih canggih, bisa nggak mensensor ataupun membatasi, bahkan menghukum pelaku-pelaku HP yang melanggar, entah itu berkomunikasi untuk mencuri atau narkoba atau perselingkuhan. Kan ini belum ada. Barangkali bisa pemerintah ini mengeluarkan undang-undang. Insya Allah kejahatan akan berkurang karena ada hukuman. Ternyata manusia bukan takut kepada Tuhan, tapi takut pada hukum. Takut dihukum. Nah, ini saran saya, pesan saya untuk tentang moral ini. Terus tindakan bencana. Ini sedini mungkin masyarakat sadar, mengingatkan, bahkan menegur kalau memang yang menebang langsung. Nggak ada kekuatan, ada pemerintah, ada hukum. Carilah pejabat yang loyal, nggak ada yang atasnya lagi, bahkan sampai ke presiden. Nanti ada, kalau niatnya baik Tuhan pasti ngasih jalan. Walladzina jahadu bina, barang siapa yang bersungguh-sungguh dengan kebaikan, mendekat kepada Tuhan, membuat kemaslahatan alam, membuat maslahatan umat, menjadikan satu negara yang baldatun thayyibatun, pasti diberi jalan, diberi peluang. Karena kita sendiri pun tidak percaya diri, bahkan kita sendiri pelanggaran, ya nuwun sewu, ya kita harus membenahi dulu. Ini pesan saya untuk Bang Rama sebagai pembawa acara dan masyarakat yang mendengarkan, semuanya tak pandang bulu. Semoga yang belum sadar diberi kesadaran oleh Allah. Karena kekuatan apapun, senjata paling kuat adalah doa. Usaha bagaimanapun tetap doa yang paling kuat. Bagaimana? Doa yang bagaimana? Yang bersungguh-sungguh, yang ikhlas, yang tanpa pamrih dengan mencintai umatnya, maka kita berusaha mencintai Tuhannya. Pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lilin menyala sebagai cahaya terang dalam hati dan kalbu kita. Semoga bisa memberikan cahaya terang untuk menjadikan keterangan. Di zaman dulu jahiliyah, orang kurang ilmunya. Ketika diajarkan, sekarang banyak sekali partikel atau bentuk-bentuk keilmuan yang baru. Untuk itu waspada, siapkan jati diri Anda untuk selalu waspada, eling lan waspodo. Karena cahaya semakin terang berbahaya bagi diri kita kalau kita tidak hikmat dalam menyikapinya. Semoga makna obrolan santai ini bisa memberikan urapan yang terbaik buat kita semua dan menjadi pondasi
yang ada di dalam diri ini menjadi cahaya terang untuk Nusantara. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.